Jadi sih yang konferensi pers bukan gua ya. Itu tapi lu ada di situ kan? Ya, gua ada di situ kebetulan karena gua diundang sama mereka. Kebetulan teman-teman juga dari pihak pengacaranya. Jadi korban ini kebetulan memang salah satu yang jadi korban pemukulan. Korban ini siapa? Si apa? Isa Zega ya. Kita kan melihat dari sudut pandang sisi hukumnya ya. Walaupun kita bukan pengacara, tapi gue lihatnya dari itu gitu kan. Terus karena pengacaranya teman-teman ada Bu Elsa Sharif, ada siapa Indra Tarigan, teman-teman semua. Jadi emang pernah bermasalah juga sama Nikita sebenarnya. Banyak ya punya masalah ya. Banget ya. Jadi adabnya memang agak kurang nih orang. Breaking news. Nikita Mirzani ditahan. Si Lonte Sundel terbukti bersalah. Dia otak pemukulan Mami Isa Zega. Halo pemirsa Bawar Merah Indonesia, kembali sajian informasi yang terupdate tentang carut marut yang terjadi di Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Inilah Bawar Merah Indonesia. Jadi kita kan cuma diminta wawancara tentang mengenai sanksi sosial ke masyarakat, hanya apa, kok bisa begini dapat sanksi. Tapi kalau orang yang sudah kena sanksi sosial begini nggak tahu malu memang, makin jadi dianya. Dia makin jadi gitu kan. Atau memang ini yang diharapin sama dia? Mungkin ya, karena itu pansosnya. Pansos ini ya. Tapi kalau misalnya siapa tadi yang terakhir Isa Zega, pansosnya kan lebih terkenal Nikita. Dari mana sisi pansosnya? Kecuali kalau kayak kemarin nih misalnya dia nyerang Habib Rizik ya kan, yang jelas pengikutnya pun jutaan orang. Karena mungkin ya, ada kalau gue lihat gini ya dari Isa Zega ya. Ada dalam tanda kutip kesalahan masa lalu, nggak tahu kesalahan masa lalu atau apa yang disimpan. Ini ceritanya dipukul kan? Aib masa lalu lah. Aib masa lalunya si Nikita Mirzani yang gue lihat ya, sudut pandang gue ya. Kalau dari berantem mereka. Ya praduga lah ya. Praduga gue. Atau bang pribadi entah apa ya, mungkin diungkap Isa Zega Jadi diduga Isa Zega mengungkap aibnya Nikita Mirzani. Iya, karena kan biasa tuh mereka kan bukan aib tuh. Jadi lu jangan diungkapnya di mana, di publik atau di media sosial. Di media sosial. Apa dia yang diungkap sama Isa Zega itu, Bro? Ya, gua nggak ngikutin itu, tapi setelah itu ribut-ribut segala macam, mereka balas-balasan. Tiba-tiba ada kejadian pemukulan. Nah, setelah ini menurut cerita pengacaranya pelapor dan korbannya, ditonjok di suatu tempat dan berdarah, dan akhirnya pelakunya tertangkap. Selang berapa hari akhirnya pelakunya mengakui bahwa ini ada aktor intelektual di belakang dia melonjok itu. Pelakunya mengakui. Pelaku yang memukul Isa Zega ini. Eksekutor Isa Zega ini yang memukul itu. Apa yang diakuin sama dia? Bahwa ini yang menyuruh, ada yang menyuruh katanya. Ada yang menyuruh. Kamu dibayar puluhan juta. Dan diduga ini yang nyuruh adalah dia patut diduga katanya. Iya. Arahnya ke Nikita. Arahnya ke Nikita. Oke. Ada buktinya itu, Bro? Kalau gua nggak bisa, mungkin nanti pengacaranya yang bilang, karena kan etika juga kan. Iya. Ya mungkin ada kali ya. Kalau sudah sampai diungkap ke publik kemarin, itu pasti ada. Pasti ada, dan itu sudah ke penyidik. Nanti tinggal penyidik aja menyimpulkan. Ini transferannya ada. Nyuruh orang ini. Dan pelakunya ngaku. Katanya yang nyuruh tuh ya mungkin ada menggunakan tangan orang lain lagi, tapi itu sempat katanya si Nikita tuh telepon, kenapa nggak dicacatin aja lah, apalah begitu. Kalau dengar pengakuan ya, gua ya. Perintahnya begitu. Melansir dari gelora.co. Isa Zega menangis dengar pelaku pemukulannya orang suruhan Nikita Mirzani. Isa Zega tak kuasa membendung air matanya saat pelaku pemukulan dirinya membongkar dalang sebenarnya. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor pengacara Elza Sharif, kedua pelaku meminta maaf dan mengaku Nikita Mirzani sebagai otak di balik pemukulan Isa Zega. Seorang lelaki berdarah Ambon mengaku diajak temannya untuk menunaikan misi pemukulan. Temannya menjelaskan bahwa Nikita Mirzani menyuruh mereka memukul Isa Zega. Saya Devi, saya dapat telepon dari teman saya untuk dapat orderan pemukulan. Sudah ketemu, teman saya tanya orderannya seperti apa. Teman saya bilang pukul orang. Dia bilang Mami Zega targetnya. Dan orderannya katanya dari Nikita Mirzani. Begitulah kata Devi, lelaki berdarah Ambon yang
merupakan satu dari 4 pelaku di kantor Elza Syarif Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 November. Kemudian mereka mencari target di sekitar kawasan Kalibata City, tempat target bis biasa nongkrong hari keempat pencairan. Yaitu, akhirnya mereka baru bisa eksekusi perintah tersebut. 2 hari kemudian kita cari Mami Zega itu di Kalibata City itu belum ketemu. 4 hari lah kita cari. Pas ketemu Mami Zega hari keempat katanya nongkrong di tempat nongkrong biasa. Aku kirim foto ke temen, bilang itu orangnya udah tepat dan udah langsung kita pukulin. Itu kita kejar, dikejar security ya lari. Begitulah ungkap dari Devi. Kemudian setelah mereka ditangkap, dia mengaku pemukulan itu terjadi atas dasar ketersinggungan saat lewat. Kepada polisi, mereka mengaku tak ada tendensi pemukulan berencana atau suruhan pihak tertentu. Kemudian pelaku kedua yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut membenarkan hal tersebut. Bahkan, orderan pemukulan itu tak hanya ditujukan untuk mantan manajer Lucinta Luna, melainkan untuk istri Sayed Ukra, Medina Musa. Saya memberikan kesaksian seperti apa yang ada di orderan tersebut untuk memukul Mami Zega dan Medina itu dari Nikita Mirzani. Usai kedua pelaku memberi pengakuan, Isa Zega yang duduk di sebelahnya pun menangis. Dia mengaku tak menyangka bisa mendapatkan kesaksian dari pelaku dan mendukungnya. Aduh, aku mau nangis. Intinya Bang Devi dan teman-temannya sudah Mami maafin jauh sebelum terungkap siapa dalangnya. Tapi Mami cuma mau Bang Devi jujur aja dan Mami nggak nyangka mereka mau jujur. Mami tegaskan di sini, Mami nggak akan menuntut Bang Devi dan teman-teman kecuali dalangnya, kata Isa Zega sambil menyeka air matanya. Dalam jumpa pers yang digelar, Isa Zega dan kawan-kawan di kantor Elza Syarif dihadirkan 2 orang berdarah Ambon yang merupakan 2 dari 4 pelaku pengeroyokan Isa Zega beberapa waktu lalu. Disebutkan salah satu pelaku, Nikita Mirzani, meminta agar Isa Zega dan Medina Musa dipukuli. Dijelaskan pula 2 orang pelaku sisanya kini masih mendekam di penjara. Sekat tanda tangan perdamaian antara Isa Zega dan pelaku pemukulan diwakilkan kedua belah pihak yang hadir. Dalam perjanjian tersebut, Isa Zega menjelaskan sudah memaafkan pelaku yang mengungkap fakta dan berjanji hanya akan menuntut dalang pemukulan itu yang diduga Nikita Mirzani. Di mana hal ini memantik tanggapan dari netizen seperti @minang_cyber. Terkuat pemukulan di Kalibata, ternyata orang tersebut dibayar Nikita Mirzani 20 juta cash. Begitulah tanggapan dari netizen. Terkait hal itu, bayar pelaku Kiki The Potters ungkap Nikita Mirzani adalah otak dari kasus pemukulan Mami Isa Zega. Di tengah panasnya perseteruan di antara Nikita Mirzani, Ustadz Mahir At-Twalibi, dan Habib Rizik Syihab, nama Kiki The Potters mendadak ikut ramai diperbincangkan. Bukan tanpa alasan, pria yang pernah berpacaran dengan Nikita itu juga tidak terima dan ikut menghina. Tak ingin Nikita Mirzani lepas begitu saja, Kiki The Potters bahkan mengaku punya bukti yang akan disebarkannya hari Senin 16 November. Namun ternyata hal itu berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dialami Isa Zega beberapa waktu lalu. Seperti yang diketahui, transgender yang diberi julukan Mami Online ini sebelumnya sempat dipukuli beberapa orang tak dikenal hingga mengakibatkan luka cukup serius di wajahnya. Kiki pun mendadak mengklaim jikalah Nikita adalah otak di balik kasus penganiayaan ini. Yang pertama dari pengakuan pelaku. Fakta itulah yang disampaikan lewat postingannya terbaru di Instagram. Mengunggah video pengakuan saksi dan pelaku, Kiki The Potters menyebutnya jika Nikita Mirzani telah membayar pelaku untuk memukul Isa Zega. Barang bukti telah lengkap, saksi dan pelaku telah mengakui ada yang menyuruh pelaku memukul @Zega Real. Otaknya adalah Nikita dan pelaku dibayar. Segera usut tuntas kasus ini dan tangkap otak pelakunya. Jahat sekali perempuan itu. Begitulah tulisnya. Yang kedua adalah luka lama. Sebelumnya Kiki juga sempat membongkar luka lamanya saat masih berhubungan dengan sang mantan. Dia menyebutkan bahwa Nikita dulu mengejarnya bahkan sampai menghubungi ibunya. Jika masih bandel, jika masih belum bisa menjadi yang baik, janganlah begitu dengan ulama dan orang tua. Jujur ya netizen, waktu dulu tuh anak ngejar-ngejar saya. Terus saya tolak, dia cari nomor HP ibu kandung saya. Ibu saya diteror, bahkan dicaci maki lewat SMS dengan kata-kata kotor. Begitulah aku dari Kiki. Di mana postingan Kiki ini di laman Instagram telah dilihat dan dikomentari sebanyak 1.554 netizen, serta yang menyukainya sebanyak 7.617.